Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurah Moktavia dengan NIM O1A1200192 dari kelas D angkatan 2020 jurusan S1 Farmasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang metabolisme karbohidrat. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolysis, dan gluconeogenesis. Glikolisis merupakan sebuah proses dari pemecahan glukosa atau gula pada tingkat sel. Sedangkan glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Sedangkan gluconeogenesis adalah proses sintetis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Selanjutnya adalah siklus glikolisis. Glikolisis dapat terjadi pada sel hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme melalui berbagai tahap reaksi. Proses glikolisis berlangsung di dalam sitoplasma dengan bantuan beberapa enzim. Glikolisis merupakan tahap pertama dari respirasi aerob yang memproses glukosa menjadi energi. Tahap tersebut akan terjadi apabila ada oksigen di dalam jaringan sehingga disebut dengan respirasi aerob. Energi dalam bentuk ATP yang dihasilkan dalam proses glikolisis selanjutnya digunakan dalam berbagai proses yang memerlukan energi, sebab ATP adalah molekul penyimpan energi. Jalur tahapan glikolisis dapat kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya adalah proses terjadinya glikolisis. Pertama, glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis enzim fosfoheksosa isomerase. Pada tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Pada reaksi ini akan dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, 1,6 bifosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliserildehid 3-fosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksil aseton fosfat 3 atom C yang mana proses reaksi yang terjadi dikatalis oleh enzim aldolase. Pada satu molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliserildehid 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase. Dan terakhir, gliserildehid 3-fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan bantuan enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Lalu 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Selanjutnya 3 fosfogliserat tersebut diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Lalu 2 fosfogliserat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Dan selanjutnya fosfoenol pirufat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi pirufat yang akan dikatalis enzim pirufat kinase. Selanjutnya adalah siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan bagian dari respirasi aerob yang di dalamnya terdapat beberapa proses yang cukup kompleks. Inti dari siklus ini adalah untuk dapat menghasilkan energi. Sebelum memasuki tahap siklus Krebs, tahapan respirasi aerob dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, lalu memasuki tahap siklus Krebs, kemudian masuk ke tahap akhir yaitu transfer elektron. Rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi dari asam pirufat hasil dari glikolisis
Proses ini terjadi dalam mitokondria, sel yang membawa asetat aktif berupa asetil CoA dengan oksidasi glukosa yang diubah menjadi karbon dioksida atau CO2 dan hidrogen H2O. Terkait dengan segi metabolisme biokimia, siklus Krebs berasal dari karbohidrat yang keluar membentuk lemak, sedangkan bahan yang masuk untuk siklus ini berasal dari asam amino yang keluar membentuk karbohidrat. Lalu, fungsi siklus Krebs yaitu menghasilkan sebagian besar karbon dioksida atau CO2, kedua sebagai penghasil koenzim terreduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP dan mengonversi energi dan zat berlebih untuk digunakan dalam sintetis asam lemak sebelum pembentukan trigliserida. Siklus Krebs prosesnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah rantai respirasi atau transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, kompleks protein 4, ubiquinon, dan sitokrom C. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi oksidatif dan ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Lehninger. Transport elektron untuk NADH yang pertama, molekul NADH akan melepas elektron dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Lalu dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Lalu dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. Selanjutnya O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan satu molekul ATP. Jadi total dari satu NADH akan dihasilkan 3 ATP. Proses transport elektron NADH menjadi ATP dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, proses transport elektron molekul FADH2. Yang pertama, molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi, hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan membentuk 2 ATP. Di akhir cerita elektron juga akan ditangkap oleh O2 menghasilkan H2O. Dari kedua proses di atas, NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi dalam transfer elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP. Ditambah hasil glikolisis dan siklus Krebs, maka secara keseluruhan reaksi respirasi seluler menghasilkan total 38 ATP dari satu molekul glukosa. Transfer elektron
FADH 2 menjadi ATP dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, poin selanjutnya yaitu hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino yaitu di mana hasil pencernaan lemak atau asam lemak dan gliserol dan protein yaitu asam amino masuk ke dalam jalur respirasi sel pada titik-titik yang diperlihatkan. Beberapa titik yang sama bekerja untuk mengalirkan kelebihan zat intermedier ke jalur anabolisme ke sintetis lemak dan asam amino tertentu. Proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Poin selanjutnya yaitu proses glikolisis aerob dan energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa. Prosesnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Oke, di mana urutan proses yang terjadi pada bagan di atas adalah sebagai berikut. Pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 biosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat yang terdiri dari 6 atom C dipecah menjadi satu molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL yang memiliki 3 atom C dan satu molekul hidroksiaseton fosfat atau DHAP yang memiliki 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Lalu, molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfogliserat dengan cara mengikat pi atau fosfat organik. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Lalu, 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat, di mana 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfoenol pirufat atau PEP. Selanjutnya, fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. ATP adenosin trifosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transfer aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transfer elektron. Berikut ini ringkasan tahap glikolisis, di mana glukosa ditambah 2 ATP menghasilkan 2 asam pirufat ditambah 2 NADH ditambah 2 ATP. Selanjutnya adalah proses glikolisis anaerob dan energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa. Respirasi anaerob terdiri dari 2 yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Proses dari respirasi anaerob dapat kita lihat pada gambar di bawah. Fermentasi alkohol adalah proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi seluler yang menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Tempat terjadinya fermentasi alkohol yaitu sitoplasma sel tumbuhan, dibantu dengan jamur Saccharomyces sp, di mana substratnya memiliki 1 molekul glukosa dan hasilnya menghasilkan 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Selanjutnya yaitu fermentasi asam laktat. Adalah respirasi yang terjadi pada sel hewan atau manusia, di mana proses ini terjadi ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi akibat bekerja terlalu berat. Tempat terjadinya fermentasi asam laktat yaitu sitoplasma sel hewan dan manusia.
di mana fermentasi asam laktat ini memiliki substrat 1 molekul glukosa dan menghasilkan 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dari proses metabolisme karbohidrat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.